alihi wasallam. Pada teman-teman yang berbahagia, mari kita doakan dosen kita semoga lancar dalam perjalanannya. Dan juga di sore kali ini saya dan kelompok ingin mempresentasikan tentang humus di mata pelajaran kita kali ini. Karena mungkin yang share screen ada kendala, jadi saya yang share screen. Terlihat ya teman-teman, kami dan kelompok membahas tentang humus. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Bang Muhammad Firdaus, Ainur Enda, Bayatur Ridwan, Dina Rahayu, dan Dini Kemalasari. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dini, yaitu tentang pengertian humus. Kepada Dini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan sedikit menjelaskan terkait humus ini, pengertiannya. Humus ini yaitu kewajiban pembayaran separuh dari hasil yang diperoleh oleh seorang muslim dari sumber-sumber tertentu. Humus dalam konsep Islam yang mengacu pada pembagian 1/5 dari hasil harta rampasan perang atau pendapatan lainnya kepada imam dan orang-orang tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, sejarah humus ini berawal dari masa awal Islam, yaitu sudah ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ketika praktik humus ini dimulai sebagai bagian dari kebijakan retribusi kekayaan untuk memperkuat keuangan dan otoritas Islam. Nah, humus ini dikenal sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam gitu yang digunakan untuk memperkuat komunitas muslim. Setelah wafatnya Rasulullah, seiring berkembangnya zaman gitu, humus ini tuh terus menjadi bagian dari praktik Islam. Meskipun interpretasi dan aplikasinya berubah sepanjang sejarah gitu, tergantung pada periode waktu dan konteks politik. Humus ini sendiri tuh memiliki peran penting dalam pemeliharaan lembaga agama, dukungan bagi mereka yang memegang otoritas keagamaan, dan proyek-proyek sosial. Meskipun praktik humus ini tetap relevan, dalam beberapa komunitas muslim ada variasi dalam cara humus diterapkan di berbagai tempat dan zaman sesuai perkembangan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Dini, terima kasih atas presentasinya. Untuk pengertian dan sejarah setelah dijelaskan dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber humus yang akan dipresentasikan oleh Dina. Kepada Dina saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk pembahasan sumber humus, yaitu ada 7. Yang pertama ada keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis adalah sejumlah 20% dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis atau perdagangan setelah dikurangi pengeluaran yang diperlukan dan sah. Lalu yang kedua ada penghasilan dan gaji. Untuk penghasilan dan gaji ini, jika setelah memenuhi kebutuhan hidup tahunan masih ada sisa, maka 20% dari sisa tersebut harus dibayarkan sebagai humus. Lalu yang ketiga ada harta yang ditemukan atau rikas. 20% dari harta atau barang yang ditemukan dari rikas dikenakan humus. Lalu yang keempat ada harta yang diperoleh dari perang atau ghanimah. Itu juga sama, 20% dari barang rampasan perang dikenakan humus. Lalu yang kelima ada benda yang tersisa setelah setahun, di mana benda yang belum digunakan atau tidak terpakai selama 1 tahun juga harus dikenakan humus. Lalu yang keenam ada tambang dan mineral. Hasil dari penambangan dan mineral juga dikenakan humus sebesar 20%.
Lalu yang terakhir ada hadiah dan warisan. Dalam beberapa pandangan, hadiah yang diperoleh dan warisan yang tidak segera dibutuhkan untuk kebutuhan tahunan dapat dikenakan humus. Sekian pemaparan dari saya tentang sumber humus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina atas penjelasan yang baiknya. Saya akan meneruskan kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian dan persentase humus. Baik teman-teman, izin menjelaskan karena ini materi saya sendiri. Sebelum masuk ke persentase atau perhitungan humus secara detail, sebenarnya humus ini tuh ada dua perspektif, yaitu dari Syiah dan dari Sunni. Nah, gimana Syiah melihat humus ini dan juga gimana Sunni melihat humus ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin menyertakan sumber, yaitu ini. Dari web ini, sebenarnya nggak dari artikel, jadi dari web. Nah, ini tuh ada yang bertanya tentang apa sih perbedaan Sunni dan Syiah terhadap humus, yaitu kalau di GPT aja. Seperti yang telah kita ketahui, baik Syiah maupun Sunni, ayat yang mereka dijadikan dasar sebagai humus ini adalah surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, dan ketahuilah bahwa apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya untuk Allah 1/5 dari itu, dan untuk Rasul, dan untuk kerabat dekatnya, anak yatim yang miskin, dan musafir yang terdampar. Jika kamu telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari ketika dua pasukan bertemu, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini agak rancu si terjemahannya, jadi mungkin lebih baik lihat terjemahan sendiri. Tapi yang jadi poinnya adalah perbedaan pandangan Syiah dan Sunni. Nah, perbedaannya adalah menurut Sunni, humus hanya untuk rampasan perang, tetapi dalam pandangan Syiah ini, humus adalah subjek yang terus berlanjut dan tidak spesifik pada perang. Oleh karena itu tadi ada yang ngejelasin Dina bahwa humus ini tuh perhitungannya dari penghasilan 1 tahun itu tuh 20% harus diberikan kepada humus ini. Itu tuh 20% itu udah dikurangi dari kebutuhan makan, udah dari kebutuhan gas dan lain-lain, utilitas lain. Nah, buat pembagiannya, Syiah itu ada 6. Untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Dan kalau di Sunni itu ada 5 khalifah saat ini: kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan juga musafir. Di jawaban lain itu ada yang lebih spesifik. Jadi pokoknya intinya kalau Sunni itu tuh ngejadiin kalau Sunni itu perang 20% dari harta ghanimah harus diberikan kepada 5 kriteria tadi. Tapi kalau Syiah itu berpandangan humus itu berlanjut, enggak cuma di perang doang. Jadi kalau orang Syiah tuh misal ada penghasilan dari 1 tahun itu 10 juta itu udah dikurangi segala hal utilitas lah. Nah, dari 10 juta itu harus dibagi 20%. Nah, sedangkan kalau di sini pembagian 20% itu spesifik dari ghanimah saja. Jadi tidak dari pendapatan kita per tahun. Nah, oleh karena itu mungkin di beberapa materi kita ini ada campuran antara pendapat dari Syiah, dari Sunni. Jadi intinya perbedaan penghitungannya itu dari situ, dan perbedaan pengertiannya juga dari situ. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bayatur Ridwan Firdaus. Kepada Bayatur, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerima humus. Penerima humus ada 2, yaitu Salim al-Imam dan Saim al-Sadat. Yang pertama yaitu Saim al-Imam, yang mana setengah dari humus dikenal sebagai Salim al-Imam,
Dalam sejarah awal Islam, bagian ini diberikan langsung kepada Nabi Muhammad dan setelah wafatnya kepada para imam dan ahlul bait. Lalu saham imam dipercayakan kepada para madya atau ulama besar yang diakui. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dana ini sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan komunitas muslim. Penggunaan sahim imam termasuk membiayai kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, penyebaran ajaran Islam, serta proyek-proyek sosial dan amal. Yang pertama yaitu pendidikan Islam. Itu contohnya seperti membiayai sekolah-sekolah Islam, madrasah, dan institusi pendidikan lainnya yang mengajarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu pembangunan dan pemeliharaan masjid, yaitu membangun dan merawat masjid, tempat ibadah, dan pusat keagamaan lainnya. Yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan, seperti mendukung acara keagamaan seperti majelis taklim, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan dakwah. Dan yang keempat yaitu proyek sosial dan amal, yang mana kegiatannya membiayai proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat seperti klinik kesehatan gratis, bantuan bencana, dan program pengentasan kemiskinan. Next, Bang. Lalu ada sahim al-sadat, yang mana setengah lainnya dikenal dengan sahim al-sadat yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad yang disebut dengan Sayyid atau Sadat. Bagian ini ditujukan untuk membantu keturunan Nabi Muhammad yang berada dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuan. Ini adalah bentuk penghormatan dan dukungan bagi keturunan Nabi. Sahim al-Sadat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Contohnya yaitu nomor 1, kebutuhan dasarnya memberikan bantuan untuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian bagi yang tidak mampu. Lalu yang kedua ada kesehatan, menyediakan dana untuk perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Said yang sakit atau tidak mampu membiayai pengobatan. Yang ketiga yaitu pendidikan, membantu membiayai pendidikan untuk anak-anak Said sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak. Lalu ada pengelolaan HUMS menurut ulama. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu mengelola dana dengan transparan dan melaporkan penggunaan dananya kepada komunitas. Nah, yang kedua, konsultasi dan riset, yaitu melakukan konsultasi dengan anggota komunitas dan melakukan riset untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak dan yang paling bermanfaat. Ketiga yaitu distribusi yang adil, yaitu memastikan bahwa distribusi dana dilakukan secara adil dan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bayi Ansur atas penjelasan yang baiknya. Jadi sekali lagi ya, ini tuh perhitungannya kalau yang ini berdasarkan dari Syiah. Nah, kalau dari Sunni itu ya hasil dari rampasan perang itu tuh entah itu kuda, entah itu senjata ataupun antara rampasan lainnya. Rampasan lainnya baru dibagi 20%. Kalau di Syiah itu tuh pendapatan kita atau pendapatan orang Syiah dalam 1 tahun sudah dikurangi segala macam, ada sisa 20%-nya itu baru milik imam dan dipergunakan oleh imam sesuka imam. Sumbernya, nah ini ada di Quora, juga ada di Islam Stock Exchange. Lalu yang selanjutnya ada hukum dan hikmah yang akan dipresentasikan oleh Saudari Ainur Endah. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah dan tujuannya. Nah, hukum dari adanya humus ini adalah suatu kewajiban agama yang diperlukan setiap muslim untuk membayar 1/5 dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu
untuk tujuan tertentu juga yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada hikmah dari humus ini adalah untuk ketaatan sebagai kekayaan dan keuntungan. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran, dan humus ini dibagi menjadi 6 bagian, di mana sesuai fatwa masyhur fuqaha Syiah terdiri dari 2 bagian saham masing-masing terdapat 3 subbagian lain. Ini ada istilah yang pertama, ada saham imam yang berdasarkan fikih Syiah, saham Allah, Rasulullah, dan zawil qurba diperuntukkan bagi Rasulullah dan setelahnya bagi imam maksum. Kemudian ada saham as-sadat. Saham as-sadat ini adalah para syahid keturunan Rasulullah dari Bani Hashim, yaitu anak-anak yatim. Kemudian juga next ada tujuan dari humus ini, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Kelembagaan keuangan publik Islam ini juga dapat mengurangi adanya ketidaksempurnaan informasi yang ada dan dapat menjamin efektivitas maupun optimalisasi dari pengelolaan keuangan publik Islam itu. Nah, pentingnya sumber daya ini, proses pemantauan dan pemangku kepentingan yang ada juga sangat menentukan adanya kinerja keuangan publik Islam. Inovasi dan penerapan teknologi yang ada juga perlu diperhatikan dalam pengelola lembaga keuangan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang baiknya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesimpulan dulu kali ya. Kesimpulan enggak, tanya jawab dulu. Baik, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Bayu, silakan. Iya, saya pengen bertanya apa namanya, karena masih agak bingung konsep humus ini. Sebenarnya humus itu bagian dari ghanimah atau kayak gimana gitu, dan perbedaan yang mendasari ghanimah sama humus itu apa gitu. Itu aja saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin mengambil bagian tersebut? Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi langsung aja jawab pertanyaan dari Bayu. Untuk jawaban dari Bayu mungkin akan lebih jelas kalau dibuka ini yang ini. Nah, untuk jawaban tadi ada 2 jawaban. Jadi humus itu kan ayatnya dari Al-Anfal ayat 41. Nah, dari Al-Anfal ayat 41 ini ada 2 interpretasi. Interpretasi dari Sunni, ada interpretasi dari Syiah. Nah, orang-orang Syiah menginterpretasi ayat tersebut itu adalah yang pertama, humus harus diambil dari setiap orang dewasa muslim yang memiliki pendapatan dalam 1 tahun dari revenue atau gaji. Baik ini pendapatan dari gaji atau dari harta temuan atau dari harta perdagangan. Terus yang kedua, humus ya yang ini ada 7 material kalau dari Syiah, dari jewelries, treasure taken from under the sea, money that mixed with haram money, excess money from any source,
Terus Dimi kafir, kayaknya ini kafir Zimmi yang memberi tanah dari Muslim. Nah ini juga harus ada humusnya. Terus yang kedua, pembagian humus itu ada 2 kategori. Kan ini ada dari ayat ada 5 orang. Nah kalau menurut saya itu ada 2 kategori, Allah, Rasulnya, dan the imam. Digunakan untuk apa yang imam kehendaki. Terus yang selanjutnya adalah ada anak yatim, terus yang membutuhkan, terus itu teh yang dalam perjalanan teh ada yang bilang yang stranded, yang terdampar hanya dari Bani Hashim, yaitu Sayyid, and no one is allowed to take atau share their humus. Jadi yang lain nggak boleh ambil. Jadi itu interpretasi dari Syiah. Jadi ini tuh nggak hanya terbatas dalam perang. Kan kalau ayat Al-Anfal 41 itu terbatas dari perang. Tapi kalau menurut Syiah, ini tuh nggak terbatas dari itu. Jadi imam dan juga keturunan Nabi Muhammad SAW tetap dapat walaupun nggak ada perang. Jadi dapatnya itu dari pendapatan orang-orang Muslim pada umumnya, 20%. Terus kalau menurut Sunni believe that humus should be received from Muslim soldier who has taken from goods as war booty. Jadi cuma dari perang doang, gonimah dari perang kalau Sunni. Jadi 20% itu hanya dari gonimah tok. Terus bentuknya itu kalau Syiah tadi kan bilang bisa harta dalam laut lah, atau dari perdagangan lah, dari gaji lah. Tapi kalau Muslim itu hanya dari gonimah yang bentuknya adalah bisa kuda, bisa armor, bisa pedang, atau mungkin kalau zaman sekarang pistol dan lain-lain. Nah, humus yang ketiga adalah humus should be paid just as Allah mentioned. Jadi hanya ya segimana ayatnya itu aja. Yang pertama adalah Allah. Nah, pendapat ulama itu berbeda. Allah itu yang dimaksud kalau kata Bapak kan untuk kepentingan umum. Nah, kalau itu tuh ada yang menginterpretasikan untuk Ka'bah, untuk membersihkan ataupun untuk memperbaiki. Terus yang kedua adalah untuk Nabi. Nah, perbedaan untuk Nabi itu ada yang bilang ini tuh untuk khalifah kalau sesudah Nabi, ada juga untuk yang membutuhkan, atau juga kalau kata di sini itu menurut Abu Bakar, Umar, dan Ali itu, dan ulama pada mayoritasnya itu ya diberikan kepada you can to help the soldier which is you, untuk tentaranya aja. Terus yang ketiga adalah untuk keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Terus yang keempat adalah yang ketiga adalah untuk yatim, yaitu untuk yang keempat yang membutuhkan, dan juga yang dalam perjalanan. Jadi itu ada 2 interpretasi. Jadi di PPT juga agak rancu karena itu mix dari 2 pendapat golongan Islam. Untuk itu lebih jelasnya di situ. Ada yang coba jelas. Ini ada baik. Ya, terima kasih, cukup. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya nggak ada, jadi langsung ditutup aja. Kesimpulannya adalah humus adalah 20% harta yang didapat dari ghanimah menurut Sunni untuk Allah, Rasulnya, yang kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang presentasi kelompok 7 atas presentasinya. Mungkin kita cukupkan
untuk pertemuan hari ini. Dan untuk minggu depan insya Allah kita 2 kelompok, dan kayaknya sama kayak sekarang bapaknya nggak ada juga. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Waalaikumsalam.